selamat datang pemirsa semua. Perkenalkan saya Gina Kita, host yang akan menjadi pemandu acara pada talk show virtual dari persembahan PTPI dan Panasonic Gobel Indonesia selama 20 menit ke depan. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Semoga tetap sehat dan juga semangat ya, karena kesehatan itu harga yang mutlak sekarang ini ya. Tahu sendiri kan pemirsa ya, kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini ya, kalau bahasa anak Jakarta Selatan lagi nggak santuy lah ya, karena bahkan ini juga diafirmasi oleh data yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan pada hari kemarin. Ini bahkan angka kasus COVID-19 di Indonesia tembus mencapai 5 juta kasus positif COVID-19. Bahkan ini diprediksi bahwa puncak kasus COVID-19 untuk varian Omicron ini pada akhir Februari hingga Maret 2022. Jadi tetap ya, prokes dikencangkan, tidak usah terlalu. Gimana sih sebetulnya untuk mengurangi resiko penyebaran atau penularan virus COVID-19, terutama di tempat-tempat yang memang memiliki resiko penularan cukup tinggi. Misal saya sebut rumah sakit. Nah, seperti apa sih implementasinya? Kita coba bahas hal ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung hari ini bersama saya tentunya. Ini adalah pakarnya pakar, ahlinya ahli. Kita akan coba kenalkan terlebih dahulu. Narasumber saya yang pertama ada Prof. Eko. Saya akan bacakan background beliau, yang merupakan Presiden Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia, anggota tim pakar Kemenkes Republik Indonesia dan G20 Presidensi dalam bidang Harmonizing Global Health Protocol Standard, Ketua Umum Pusat Studi Kebijakan dan Teknologi Transformatif untuk Manajemen Risiko COVID-19 di Asia Tenggara, atau Institute for Transformative Technology and Policy of COVID-19 Risk Management in Southeast Asia. Prof. Eko, apa kabar? Salam sehat. Baik, Mbak Gina. Alhamdulillah sehat. Oke, kita bergeser ke narasumber saya yang kedua. Ini ada Mams Reisa, influencer sekaligus ibu dengan 2 anak yang hobi sekali traveling dan berenang. Apa kabar, Mams Reisa? Sehat ya? Halo, alhamdulillah baik, sehat. Semoga semua juga sehat ya. Alhamdulillah, amin, amin. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Amin. Jadi tema besar yang akan kita highlight dalam diskusi atau talk show kali ini adalah upaya untuk mengurangi atau menekan penularan virus COVID-19 dan juga bagaimana sebetulnya rencana kegiatan PTPI atau Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia dengan Panasonic Gobel Indonesia. Udah nggak sabar? Saya juga nggak sabar. Saya mau langsung ke narasumber saya yang pertama, ada Mams Reisa. Mams Reisa, kalau lagi COVID gini, tahu sih hobinya Mams Reisa ini traveling. Tapi agak susah nggak sih sekarang kalau kondisi kayak gini, Mams? Iya, tentunya ya. Pasti kan banyak banget limitasinya ya untuk kita bisa keluar rumah sekarang. Jadi ya ditahan dulu ya, tunggu sampai situasi membaik tampaknya. Nah, Mas, kalau misalnya kita bicara soal COVID-19 itu bagaimana sih sebetulnya kondisi COVID-19 ya kalau kita bicara mengenai konteks hari ini? Wah ya, tampaknya sudah cukup lama ya kita berada di tengah pandemi ya, sudah 2 tahun. Rumah sakit adalah salah satu variabel yang turut diperhitungkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sebagai salah satu kesigapan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bicara soal rumah sakit, bagaimana sih sebetulnya kondisi rumah sakit di Indonesia di tengah pandemi seperti saat ini, Prof? Ya, Mbak Gina, kalau kita lihat ya dari data Kementerian Kesehatan, jadi dalam beberapa hari terakhir ini nampak bahwa jumlah tempat tidur ICU, kemudian tempat tidur isolasi dan tempat tidur rawat inap yang terpakai rata-ratanya ini masih di bawah 40% dari kapasitas maksimumnya, meskipun oke ya agak naik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya, coba kita lihat grafik ini, kita saat ini sedang berada di puncak gelombang COVID-19 ya. Jadi insya Allah ya, jika hari-hari ini betul-betul puncak gelombang ya, maka Rumah Sakit Indonesia akan berada dalam posisi yang aman atau tidak akan kekurangan tempat tidur untuk pasien COVID. Namun ya, kita tetap harus waspada, tapi jangan panik menghadapi kondisi ini. Nah, kondisi ini tentunya berbeda dengan kondisi pada akhir bulan Juli tahun lalu atau awal Agustus. Kalau kita coba lihat grafik ini, dengan jumlah kasus harian yang hampir sama dengan saat ini, ya, bahkan sekarang ini lebih besar sedikit, namun kasus kematian hariannya ini pada saat tersebut lebih kurang 10 kali lipat pada saat ini. Dan bor saat itu juga melebihi 80%. Oke, jadi cukup signifikan ya perbedaannya antara tingkat keterisian rumah sakit di momentum varian Omicron ini dengan di Delta. Meskipun Prof ya, begini,
kalau kita bicara mengenai kondisi rumah sakit, tadi Prof juga sempat sampaikan ini tingkat keterisian rumah sakit kurang dari 40%. Tapi kan ya, seberapa efektif sih sebetulnya Prof kalau kita bicara soal konteks sistem tata udara ya dalam mengurangi penyebaran dan juga penularan virus COVID-19? Sistem tata udara di rumah sakit ini memiliki dua fungsi, Mbak Dina. Cuman fungsi ini bisa baik, bisa buruk. Di satu sisi, sistem tata udara yang buruk ini malah meningkatkan penyebaran COVID di ruang tertutup. Sementara sistem tata udara yang baik ini dapat mengurangi penyebaran COVID di rumah sakit. Nah ini, kita hati-hati. Tetapi kalau kita lihat ya, coba kita masuk ke slide saya selanjutnya, bahwa secara saintifik ada setidak-tidaknya 3 cara untuk mengurangi penyebaran COVID di rumah sakit atau di ruang tertutup. Jadi yang pertama adalah, ya tentunya untuk orangnya, kita lindungi yang sehat dan kita isolasi yang sakit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan aliran udara yang mengandung virus. Dan yang ketiga adalah membunuh atau menonaktifkan virusnya atau virus COVID tersebut. Nah, tugas sistem tata udara sendiri pada awalnya ya, ketika dibuat dulu-dulunya adalah untuk mengendalikan aliran udara. Nah, untuk COVID ini adalah aliran udara yang mengandung virus. Misalnya bagaimana? Dengan mengatur filternya, mengatur arah alirannya, kecepatan dan volume udaranya. Supaya tadi udara yang mengandung virus tadi mengalir ke tempat pembuangan yang diharapkan. Nah, selain itu, tapi di akhir-akhir ini, sistem tata udara juga ada yang dilengkapi dengan teknologi yang mampu memberikan muatan pada partikel udara, nitrogen, oksigen, yang bisa juga menonaktifkan virus COVID-19. Saya kaget loh tadi Prof Eko mengatakan bahwa kalau kita bicara mengenai sistem tata udara ini ada yang berfungsi untuk menonaktifkan virus. Memang ada teknologi untuk mendukung itu, Mas? Nah, ini menarik nih bagian ini. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya kami dari PT Panasonic Go Indonesia menawarkan salah satu solusi yang ampuh bagi sistem tata udara di rumah sakit. Kami menawarkan dengan AC konsep 2-in-1 series, di mana AC tersebut selain untuk mengkondisikan udara, menyejukkan udara, juga sebagai purifying atau memurnikan udara di dalam ruangan, gitu ya. Nah, dari sistem AC ini, 2-in-1 series ini, kita memiliki teknologi yang namanya adalah teknologi Nano-EX. Nano-EX teknologi ini bisa efektif untuk inhibit virus COVID-19. Nah, sebenarnya, apa sih sebenarnya teknologi Nano-EX ini? Tadi Prof Eko sudah sedikit mention nih, terkait dengan ada muatan partikel di udara yang disematkan untuk bisa inhibit virus COVID-19. Nah, salah satunya adalah teknologi Nano-EX ini adalah teknologi dari molekul air, karena udara kita tahu memiliki humiditas atau moisture gitu ya, yang memiliki kandungan uap air. Nah, dalam udara ini kita pecah atau kita alirkan semacam aliran listrik dan akan mengubah partikel udara tersebut menjadi sebuah molekul OH atau hidroksil radikal. Molekul OH inilah yang menjadikan partikel OH ini sangat efektif untuk menginhibit virus COVID-19 hingga 99,99%. Karena apalagi? Karena dalam 1 detik teknologi Nano-EX ini bisa menghasilkan 4,8 triliun dalam 1 detik molekul OH radikal. Itu luar biasa sekali, Mas. Yeah. Teknologi Nano-EX ya, sebegitu Betul. signifikan fungsinya ya dalam menonaktifkan virus. Tapi pertanyaan banyak orang juga, Mas, butuh diyakinkan ini. Menanyakan ke moms-moms di luar sana. Tapi karena di sini ada Moms Reza yang mewakili moms-moms di luar sana, ini penjelasan dari Mas Zulfikar tadi soal teknologi Nano-EX ini sudah menjawabkan kegelisahan dan juga kegalauan Moms Reza? Wah, iya banget tentunya Mbak Gina ya. Senang banget dan tegas sekali dengarnya. Ini tuh informasi yang sangat baik yang membuat kita ini jadi lebih tenang ya kalau kita harus pergi ke rumah sakit atau ke fasilitas umum lainnya yang sudah memperhatikan kualitas udara menggunakan produk AC yang mampu mengurangi resiko penyebaran COVID-19 seperti ini. Dan harusnya sih ya, fasilitas umum lainnya terutama rumah sakit nih yang belum menggunakan teknologi Nano-EX ini mempertimbangkan nih untuk menggunakannya. Karena ini kan bisa banget ya jadi solusi bagi pasien, bagi pengunjung, bagi nakesnya sendiri, agar bisa merasa lebih aman dan resiko penularan bisa ditekan.
Jadi besar harapan saya, khususnya sebagai moms ya, agar makin banyak tempat fasilitas umum, terutama rumah sakit yang bisa menggunakan teknologi Nano EX ini sebagai salah satu cara dalam menonaktifkan virus COVID-19. Ingin mengembangkan dan juga mensosialisasikan ini melalui asosiasi-asosiasi gitu ya. Salah satunya PTPI. Kita ingin melakukan kerjasama juga untuk yang berkesinambungan gitu ya. Jadi kerjasamanya inginnya jangka panjang gitu ya, untuk kita selalu mensosialisasikan teknologi Nano EX AC Panasonic agar ruangan-ruangan bisa kita bisa kita cegah resikonya untuk penularan COVID-19. Oke, jadi membutuhkan kerjasama dari asosiasi. Langsung kita lempar ke Prof Eko. Prof, ini barusan Mas Zulfikar sempet curhat, Prof. Katanya membutuhkan kerjasama asosiasi. Kalau Prof gimana tanggapannya? Ya tentunya ya, PTPI selalu siap bekerjasama dengan siapapun, termasuk juga dengan industri. Nah ini dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan bahwa rumah sakit di Indonesia ini adalah selamat dari COVID-19. Nah ini tentunya sesuai dengan visi PTPI, yaitu menjadikan rumah sakit di Indonesia sebagai tempat yang selamat ya tadi bagi pasien, bagi tenaga kesehatan, dan bagi lingkungannya, termasuk selamat dari COVID-19. Nah, ini tentunya juga merupakan bagian dari misi PTPI, yaitu kami terus-menerus ya bekerjasama dengan berbagai stakeholder untuk mewujudkan sebanyak-banyaknya smart hospital di Indonesia. Supaya apa tadi? Supaya nanti keluarga Mbak Reza datang ke rumah sakit nyaman dan juga selamat begitu. Oke, dan keluarga dari moms-moms di luar sana yang lainnya ya, Prof ya. Prof, tapi saya mau dapat kepastian, Prof. Wajar ya, Prof ya. Saya kan perempuan. Saya mewakili isi hati dan juga pikiran di luar sana, termasuk Bang Reza udah ketawa-ketawa dari tadi itu ya. Jadi butuh kepastian. Tadi realnya tuh gimana sih, Prof? Bisa kerjasama dengan pihak manapun, itu realnya bagaimana? Ya ini, tentunya PTPI ya, secara organisasi akan menerima ajakan Panasonic Global Indonesia untuk menyelenggarakan sebuah event ya, yang memberikan edukasi dan juga contoh kepada rumah sakit tentang tadi sistem tata udara yang memenuhi standar dan mampu mengurangi penyebaran COVID-19 di rumah sakit. Wah, luar biasa. Tapi kapan, Prof, kira-kira? Tentunya setelah Lebaran ya, karena sekarang ini memang kami nggak sempat. Tapi jika melihat jadwal yang ada, insya Allah akan diselenggarakan pada pertengahan Mei, yaitu tepatnya 14 Mei, atau sekitar 2 minggu setelah Lebaran lah, kira-kira begitu. Oh, 2 minggu setelah Lebaran. Saya sih berharapnya sih sekarang ini, Prof. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan ada realisasi ya, Prof ya. Dan juga janji yang tadi Prof sampaikan. Saya mau ke Mas Zulfikar. Jadi kesiapannya gimana, Mas? Skala 1 sampai 10, seberapa siap? Kesiapan kami 10 nilainya gitu ya. Enggak 11. Tentunya sangat siap, Mbak. Karena memang kita akan sangat senang sekali gitu ya untuk bekerjasama dengan asosiasi khususnya PTPI. Tadi diskusi yang cukup dan nggak cukup sih, tapi sangat menarik karena kita bicara soal ikhtiar kita sebagai komponen masyarakat dalam upaya mengendalikan angka kasus COVID-19 dengan teknologi Nano EX. Karena kalau kita bicara soal pengendalian COVID-19, nggak cukup rasanya kalau hanya pemerintah, tapi kita pun juga harus terus berpartisipasi dalam upaya pengendalian kasus COVID-19. Oke, sekali lagi terima kasih banyak pemirsa yang sudah menyaksikan dan juga tentunya 3 orang narasumber saya yang luar biasa siang hari ini. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Dan saya Gina Vita, pemirsa, pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, bebas khawatir dari virus dengan AC 2-in-1 Nano EX. Sampai jumpa. Bye.